Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirjava Nugra Rais dari kelas Tekom B jurusan Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul penjadwalan CPU. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya mohon maaf jika kata-kata saya yang kurang. Maaf jika sebelum saya melanjutkan video ini, saya minta maaf terlebih dahulu karena kata-kata saya yang tersendat dikarenakan saya baru pemula, baru pertama kali membuat video ini. Oke, kita lanjut. Pertama adalah konsep dasar. Pada sistem multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada uniprogramming, hal ini tidak akan terjadi karena hanya satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Sistem multiprogramming diperlukan untuk mekanisme utilitas CPU. Pada saat proses dijalankan, terjadi siklus eksekusi CPU dan menunggu I/O yang disebut dengan siklus CPU I/O burst. Eksekusi proses dimulai dengan CPU burst dan dilanjutkan dengan I/O burst, diikuti CPU burst lainnya, kemudian I/O burst lainnya akan seterusnya seperti contoh berikut ini. Ini adalah gambar ini adalah siklus CPU I/O. CPU burst akan melakukan running, yaitu load storage, add storage, dan read for file. Setelah itu I/O burst berhenti dan wait for I/O, menunggu for I/O-nya. Setelah itu lanjut lagi ke CPU burst, storage, increment, index, write the file, CPU. Terus setelah itu menunggu dari I/O-nya, terus lanjut lagi ke load stores, add store, read from file, dan menunggu lagi from I/O sampai seterusnya. Terus gambar kedua seperti gambar berikut ini. Ini adalah histogram waktu CPU burst. Ini frekuensi dari siklus I/O yang waktu CPU burst kayak model gini. Yang di bawah yang di samping ini frekuensinya, sedangkan di bawahnya adalah burst duration atau millisecond. Pada saat suatu proses dieksekusi, terdapat banyak CPU burst yang pendek dan terdapat sedikit CPU burst yang panjang. Program I/O bound biasanya sangat pendek CPU burst-nya, sedangkan program yang CPU bound kemungkinan CPU burst-nya sangat lama. Hal ini yang digambarkan pada grafik eksponensial atau hypereksponensial. Oleh karena itu, sangat penting pemilihan algoritma penjadwalan CPU. CPU Scuttler. CPU Scuttler adalah bagian sistem operasi yang mengatur penjadwalan eksekusi proses-proses. Pada saat nganggur, maka sistem operasi yang harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama dalam kurung ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short term CPU sekunder. Keputusan untuk menjadwalkan CPU mengikuti 4 keadaan di bawah ini. Yang pertama adalah apabila proses perpindahan dari keadaan running ke waiting. Yang kedua, apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready. Ketiga, apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan yang terakhir, yang keempat adalah apabila proses berhenti. Apabila model penjadwalan yang dipilih menggunakan keadaan 1 dan 4, maka penjadwalan semacam ini disebut dengan non-preventif.
Sebaliknya, apabila yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan preventif. Pada non-preventif, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya, dalam kurung berhenti atau dalam keadaan waiting. Preventif scheduling memiliki kelemahan, yaitu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Antara lain, harus selalu dilakukan perbaikan data. Hal ini terjadi jika suatu proses ditinggalkan dan akan segera dikerjakan proses yang lain. Dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyaksi proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya meliputi 1. Switching konteks, 2. Switching ke user mode, 3. Melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Waktu yang diperlukan oleh dispenser untuk menghentikan suatu proses dan memulai menjalankan proses yang lainnya disebut dengan dispatch latency. Kriteria penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU yang membedakan akan memiliki perbedaan properti, sehingga untuk memiliki algoritma ini harus dipertimbangkan dulu properti algoritmanya. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan perbandingan algoritma penjadwalan CPU. Antara lain, 1. CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk proses, yakni 0 sampai 100%. Namun, dalam kenyataannya hanya berkisar antara 40 hingga 90%. Throughput adalah banyak proses yang diseleksi dikerjakan dalam satu satuan waktu. Ketiga, turnaround time. Banyak yang waktu diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu di ready queue, eksekusi oleh CPU, dan mengerjakan I/O. 4. Waiting time. Waktu yang diperlukan oleh suatu proses yang menunggu di ready queue. Waiting time tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. 5. Response time. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses yang diminta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. 6. Fairness. Meyakini bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu pengguna CPU secara terbuka, dalam kurung fair. Algoritma penjadwalan CPU yang menyangkut penentuan proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU seperti yang dijelaskan pada bab ini. Pertama adalah first come first serve scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu pada skema ini. Proses yang meminta CPU untuk pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Misalnya, terdapat 3 proses yang dapat dengan urutan P1, P2, dan P3 dengan waktu CPU burst dalam milidetik proses sebagai berikut ini. Pertama itu proses 1, P2, dan P3. Burst time-nya adalah 2, 3, 3. Gantt chart-nya penjadwalan FCF sebagai berikut. Ini adalah Gantt chart dan penjadwalan FCS. Dalam waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 adalah 24, dan P3 adalah 27. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 0 tambah 24 tambah 7 bagi 3 sama dengan 17 milidetik. Sedangkan apabila proses datang dengan waktu P2, P3, maka P1 hasil penjadwalan CPU yang dilihat pada P2 dan P1 hasil penjadwalan CPU. Yang gambar yang pertama ini adalah contoh gambar dari
first come circle FCS. Inilah contohnya. Gambar ini adalah contoh FCFS. Terus kedua adalah Shortest Job First Circular atau SJF. Pada penjelasan SJF, proses yang memiliki CPU burst yang paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. Satu, non-preventif. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst berhasil selesai. Kedua, preventif. Jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan Shortest Remaining Time First, SRTF. SJF adalah algoritma penjadwalan optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Misalnya terdapat ada 4 proses dengan panjang CPU burst dalam milidetik. Ini adalah contoh gambar dari contoh SJF atau Shortest Job First Scheduler. Yang terakhir adalah property scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas integer. CPU dialokasikan untuk proses yang lebih prioritas paling tinggi. Nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FGFS. Penjadwalan berprioritas terdiri dari dua skema, yaitu non-prioritas dan imperatif. Jika proses P1 yang datang maka saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1. Seandainya prioritas P1 lebih besar dibandingkan dengan prioritas 0, maka pada non-prioritas algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burstnya dan meletakkan P1 pada posisi head queue. Sedangkan pada preventif, P0 akan dihentikan terlebih dahulu dan CPU diganti alokasi dengan P1. Ini adalah contoh dari priority scheduling. Sekian dari materi yang saya bawakan. Mungkin materi ini bisa dibilang saya hanya mendapatkan informasi saya mendapatkannya dari Google, mencari sendiri, dan itu pun saya juga lihat dari modul yang saya juga baca. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang saya bilang ada tersendat-sendatnya. Mohon maaf. Dan suara saya, dan kalau misalnya ada suara saya tidak jelas, mohon maaf karena saya baru pemula dari menyampaikan materi secara daring. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.